Sandi rahasia seperti vokalis dan malaikat digunakan di pusaran kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kasus ini diduga berawal dari instruksi Wamen Imipas nonaktif Silmi Karim. Padahal penerbitan izin tinggal terbatas atau tetap pun sudah menggunakan sistem digital. Lalu bagaimana permainan birokrasi ini berjalan? Kita akan membahasnya dengan Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch atau ICW, Mas Wana Alamsyah. Selamat malam, Mas Wana. Selamat malam, Mbak Diana. Mas Wana, lagi-lagi kasus korupsi terjadi. Padahal sistem digital yang sudah diberlakukan ini ternyata masih menyimpan celah suap ataupun pemerasan. Bagaimana Anda melihat kasus yang menyeret sekelas nama Wakil Menteri begitu, Silmi Karim? Ya, pertama ICW melihat bahwa ini adalah fenomena bukes terkait dengan korupsi seperti ini. Sebab kami melihat bahwa ternyata hingga hari ini korupsi di sektor perizinan juga masih menjadi persoalan yang struktural dan sistemik. Kenapa struktural dan sistemik? Paling tidak kalau kita melihat kasus yang saat ini terjadi, itu bukan melibatkan wakil saja, tapi juga melibatkan dirjen, melibatkan subdit, bahkan melibatkan istana. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPK, telah ditemukan adanya sejumlah rekening nomini begitu ya untuk dana-dana yang patut diduga itu dilakukan atau diambil melalui upaya pemerasan yang dilakukan oleh para pihak begitu. Nah, artinya dalam konteks tersebut kami melihat bahwa sistem digital ini pada titik tertentu itu bukan yang solusi yang nyata begitu, karena pada akhirnya ada sejumlah celah yang bisa digunakan untuk para pihak berkomunikasi di luar sistem, begitu, Mbak. Ini artinya sebenarnya meskipun sistem digital sudah diciptakan, tetapi pengawasan dan juga penindakan begitu ya untuk bisa mengawasi seperti misalnya tadi yang Mas Wana sampaikan, komunikasi di luar sistem itu begitu ya, ataupun sistem digital itu yang harus diawasi. Nah, sebenarnya kan Menteri Imipas Agus Andrianto ini mengklaim telah mereformasi total ya sistem pelayanan kementeriannya. Beberapa waktu lalu disampaikan skema percepatan bayar di luar prosedur ini juga sebenarnya harusnya ditindak seperti apa sih Mas dengan adanya kasus Pak Silmi ini? Ya, sebagai contoh, Mbak Diana, apabila sudah ada sistem yang disediakan, tapi kemudian proses melalui sistem tersebut pada titik tertentu itu dihambat, maka akhirnya ada upaya atau celah yang digunakan oleh staf atau orang-orang yang patut melakukan kegiatan di Kementerian Imigrasi dengan para pihak yang notabene sebagai pemohon. Misalkan saya ambil contoh, dalam ini sebenarnya kita bisa membingkai dalam pentasan dalam birokrasi atau birokrasi extortion begitu ya. Yang mana beberapa pola di antaranya pertama menghambat atau mempersulit proses pelayanan begitu, atau kemudian menggulir kita tadi, atau bahkan memfabrikasi hambatan administrasi agar pada akhirnya pembeli itu menggunakan pembayaran yang ilegal. Nah, pada titik ini rasanya sistem itu tidak dapat dijadikan sebagai basis untuk membuat celah-celah yang pada akhirnya bisa digunakan oleh staf yang ada atau para pihak yang melakukan kejahatan. Nah, sebenarnya yang menarik adalah berdasarkan informasi KPK ini sudah diketahui sejak 2019 atas dasar laporan PPATK yang mana adanya dugaan transaksi mencurigakan. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah mengapa tidak sejak dahulu itu KPK atau paling tidak Inspektorat Jenderal Kementerian pada saat itu adalah Kementerian Hukum dan HAM itu melakukan upaya pengawasan atau pencegahan. Nah, dari sini kami melihat bahwa ada ada pencegahan yang gagal dilakukan pada aspek Inspektorat Jenderal untuk melakukan pencegahan terkait dengan terjadinya pemerasan yang dialami oleh para pihak. Oke, Mas Wana, sebelum melanjutkan diskusi, apakah saya boleh minta tolong untuk mendekatkan mikrofonnya ke mulut Anda begitu, karena kadang suaranya hilang dan timbul, karena diskusi ini sangat menarik begitu ya. Terlebih tadi beberapa fakta menarik begitu ya Mas Wana. Pertama, KPK ini sudah tahu sejak 2019, tapi kenapa 2026 baru diungkap? Kemudian yang kedua yang juga menarik, yang ketika saya baca dari laporan yang dibacakan oleh Ketua KPK begitu ya Pak Budi, bahwa sebenarnya Silmi Karim ini sudah melakukan dugaan pemerasan ini ketika menjadi Dirjen Imigrasi, bahkan berlanjut ketika menjadi Wakil Menteri begitu. Ini kan artinya korupsi yang terus-menerus begitu, bisa kita katakan sebagai kultur. Sebenarnya menurut Anda untuk memutus hal-hal seperti ini tuh apa ya yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek untuk bisa menjerakan oknum-oknum yang secara simultan, secara terus-menerus ini melakukan
pemerasan, mencari celah-celah dari sistem digital yang sudah ada? Ya, Mbak, bagi kami, tadi kalau bicara tentang rencana jangka pendek begitu ya, paling tidak kita sudah memiliki instrumen LHKPN. Kenapa saya mau masuk ke instrumen LHKPN? Kita bisa melihat berapa harta kekayaan Seliharing sejak tahun 2023 sampai 2025. Peningkatannya bagi kami tidak masuk akal atau tidak wajar begitu ya, karena misalkan sekelas pada saat itu dirjen, paling tidak pendapatan atau tunjangan yang dia dapatkan itu hanya sekitar 500-600 juta gitu. Tapi kenapa pada akhirnya bisa mencapai miliaran rupiah per tahun ya kenaikannya. Nah, artinya adalah dalam konteks tersebut instrumen LHKPN ini sudah ada. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah selama ini LHKPN itu dijadikan sebagai basis analisis substantif untuk mendeteksi apakah ada ketidakwajaran dalam kepemilikan harta, karena ini sangat relevan dengan temuan PPATK. PPATK sudah mengetahui tahun 2019. Artinya, ketika PPATK sudah mengetahui sejak tahun 2019, maka asumsinya adalah perlu adanya alert untuk mengidentifikasi apakah ada kenaikan harta tidak wajar oleh pejabat publik tertentu begitu. Dan bagi kami, mekanisme tersebut yang akhirnya luput untuk dijalankan, gitu. Hadirnya PPATK ini bukan hanya sekedar melaporkan begitu ya, harusnya laporan-laporan ataupun analisa awal itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk bisa melihat sekiranya apa saja potensi-potensi korupsi begitu ya. Tapi Mas Wana, kalau bicara soal 2019 sudah diketahui KPK, ini menurut Anda sebenarnya pejabat sebelum Pak Silmi juga harus dibukakah untuk di praduga bersalah? Tentu harus dilakukan begitu ya, tapi haruskah dibuka supaya diketahui bahwa modus selama ini dimulai sejak kapan begitu? Ya, ini saya akan masuk ke dalam konteks penegakan hukum. Paling tidak ada dua hal yang perlu kita soroti. Pertama adalah ketika tindakan ini patut juga telah diketahui sejak lama, maka kami mendesak KPK untuk memanggil para pihak yang pada saat itu menjabat untuk mengetahui bagaimana kemudian modus pola yang terjadi dalam konteks tadi permohonan izin tinggal gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah saat ini KPK baru mendalilkan pasal terkait dengan pemerasan saja, pasal 12 huruf E. Nah, problemnya adalah kalau kita lihat dari statementnya KPK, itu patut juga ada rekening-rekening yang digunakan, yang rekening tersebut itu milik office boy, satpam, dan lain sebagainya. Yang mana bagi kami penting juga KPK untuk mengenakan pasal pencucian uang. Karena ketika ada patut diduga ada nomini yang terlibat dalam menerima transaksi keuangan tersebut, maka mereka bisa dianggap sebagai pelaku pasif dan bisa masuk ke dalam ranahnya pencucian uang gitu. Jadi bagi kami saya sepakat tadi bahwa penting untuk mempertimbangkan praduga tidak bersalah. Oleh sebab itu, memanggil para pihak yang pada saat itu menjabat sebagai saksi itu adalah hal yang penting untuk tadi membongkar sebenarnya siapa-siapa saja yang patut diduga itu menerima gitu ya. Paling tidak itu Mbak Diana. Pihak-pihak siapa saja yang sebenarnya penting untuk dimintai keterangan dalam kasus ini untuk bisa menelaah lebih jauh sebenarnya pusaran kasus ini tuh intinya itu dari mana, dari kapan dan lain sebagainya, Mas Wana? Ya, tentu yang perlu untuk dipanggil terlebih dahulu adalah menterinya. Apakah menterinya tahu mengetahui peristiwa ini atau tindakan-tindakan yang dilakukan terkait dengan upaya pemerasan oleh bawahannya begitu. Karena kalau kita mengetahui misalkan tadi Silvi Karim itu setelah menjabat sebagai Dirjen Imigrasi sejak tahun 2023, ya 2023 begitu. Artinya adalah Menteri Kumham yang pada saat itu menjabat itu patut juga untuk dipanggil sebagai saksi begitu ya. Ini dimintai keterangan apakah mengetahui hal-hal tersebut atau bahkan wakil menteri. Lalu kemudian yang kedua adalah kepala kantor wilayah yang mungkin juga praktik ini telah terjadi tapi belum dibongkar saja oleh KPK. Oleh sebab itu makanya tadi di awal saya bilang ini adalah tip of iceberg begitu ya, bahwa baru satu wilayah saja, jangan-jangan ini melibatkan seluruh wilayah, yang mana ketika seluruh wilayah ini dibongkar, saya berpikir bahwa jangan-jangan ketika ini semua dibongkar maka root cause-nya itu juga akan dapat diperbaiki gitu. Nah, terakhir yang mau saya tambahkan adalah
seringkali KPK hanya menjadi pemadam kebakaran saja ketika ada dugaan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, dorongan lainnya kepada KPK adalah ini juga perlu dijadikan sebagai momentum oleh KPK untuk melakukan perbaikan atau pemberian rekomendasi terhadap proses perizinan izin tinggal ini begitu ya, agar nanti ke depan itu model-model kayak gini sudah tidak akan terjadi. Dan KPK rasanya juga penting untuk melihat bukan hanya dalam konteks perizinan tinggal saja, tapi jangan-jangan kami menduga bahwa ini terjadi di perizinan lainnya. Oleh sebab itu KPK penting juga untuk tadi menggali, mengelaborasi, mencari tahu begitu ya. Jangan ini bukan terjadi dalam perizinan izin tinggal saja begitu. Izin-izin lain pun jangan-jangan polanya hampir serupa gitu Mbak Dian. Ini kesempatan untuk mengevaluasi celah-celah lainnya begitu ya, karena ada momentumnya sehingga bisa dilakukan evaluasi secara lebih menyeluruh. Mas Wana, saya mau beralih ke kultur ataupun karakter koruptif. Sebenarnya kalau kita lihat ya, rekam jejak Pak Silmi ini kan bisa dikatakan nggak kaleng-kaleng kalau bahasa anak sekarang begitu ya. Pernah jadi tim supervisi transformasi bisnis TNI, hingga Dewan Analisis Strategis BIN begitu ya. Kemudian pernah juga bisa dikatakan sebagai dokternya BUMN karena pernah menyembuhkan beberapa perusahaan plat merah. Apa sih sebenarnya penjelasan Anda soal orang yang pintar, bukan orang miskin juga, tapi punya inisiatif untuk melakukan korupsi? Ya, artinya kan di sini ada problem tentang integritas, Mbak ya. Jadi kita kalau bicara tentang korupsi pun juga hanya bukan bicara tentang uang saja yang besar atau uang saja yang diterima. Tapi memang ada pola-pola yang kalau dalam konteks saya coba menggunakan konsepnya Robert Klitgard begitu, korupsi itu terjadi bukan hanya karena ada uangnya saja, tapi karena besarnya monopoli, besarnya diskresi begitu, tapi minim akuntabilitas. Jadi ketika formula tersebut ada di dalam satu institusi, maka bukan tidak mungkin korupsi itu dilakukan. Dan kita pun juga jangan hanya melihat secara sempit begitu bahwa korupsi ini hanya berkaitan dengan uang saja. Karena ada faktor-faktor lain, misalkan jabatan, unsur politik begitu, influence dan lain sebagainya, yang mana bisa jadi ini saya tidak berbicara tentang Pak Silmi Karim gitu ya, tapi dalam konteks yang sangat umum bisa jadi orang melakukan korupsi bukan hanya karena uang saja gitu, tapi karena ada influence atau aspek politik yang juga bisa mereka gunakan untuk meraup keuntungan bukan hanya dalam konteks keuangan tapi juga dalam mempengaruhi kebijakan. Begitu Mbak. Ya. Kalau Mas Wana menggunakan teorinya Robert Klitgard, mungkin saya pakai teorinya Bang Napi ya. Berarti kejahatan itu juga karena kesempatan begitu ya Mas ya. Oke, terakhir Mas Wana, sebenarnya ICW punya catatan tidak sih soal kementerian-kementerian mana saja yang memiliki celah korupsi tinggi begitu? Adakah rapor-rapor tertentu yang mungkin ICW pernah telaah? Ya, sesungguhnya kami tidak memiliki secara detail begitu. Tapi dalam konteks yang sangat umum adalah ketika kementerian tersebut memiliki kementerian tersebut merupakan kementerian pelaksana teknis begitu dan juga sekaligus menyusun aturan, maka potensi untuk melakukan atau menciptakan perilaku korupsi itu akan semakin tinggi. Saya tidak bilang tentang tindakan korupsinya ya, bukan tindakan pidana korupsinya, tapi perilaku koruptifnya akan sangat tinggi begitu. Karena tadi kita cukup sering melihat bahwa Kementerian X atau institusi X memiliki kewenangan untuk membuat satu aturan yang mana sebenarnya itu bisa jadi bukan atas dasar kebutuhan masyarakat, tapi atas kepentingan elit begitu ya. Mana pada akhirnya bukan hanya tentang anggaran negara saja yang dirampok, tetapi kemudian ada kerusakan lingkungan yang terjadi. Maksud saya, poin saya adalah dalam konteks tersebut, kementerian-kementerian yang memiliki potensi tadi penyalahgunaan keuangan tinggi dan akuntabilitas itu yang rasanya penting untuk dijadikan atensi bukan hanya oleh ICW tapi oleh publik secara umum gitu untuk memelototi kerja-kerja mereka. Salah satunya kemarin terkait dengan Badan Gizi Nasional begitu tertangkap oleh Kejaksaan Agung. Begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Wana sudah berbagi analisa dan juga perspektif Anda soal dugaan kasus korupsi yang menyangkut Wamen IMIPAS Silmi Karim, dan kita harapkan mungkin kasus ini tidak hanya icebergnya saja atau permukaannya saja yang dituntaskan, tapi juga sampai ke bawah-bawahnya. Terima kasih Mas Wana telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mbak.